Kukira bapak Jawa, mama Tionghoa. Iya, gitu juga. Sumpah, aku pikir gitu. Ternyata Jawa juga. Dua-dua Jawa. Dua-dua Jawa. Itulah kadang kalau persepsi itu membuat kita Iya. salah. Tapi Bante yakin anak kandung nggak? Tapi itu bapaknya jadi Bante udah. Oh, kayak ada panggilan. Ya nggak dipanggil juga sih, dia pergi sendiri. Iya, maksudnya apa? Panggilan Panggilan gua. Ada bapak-bapak lewat gini. Bukan. Pak jadi Bante yuk gitu, bukan. Bukan dia lagi. Namanya orang tua kadang kan, oh nanti harus punya cucu, harus punya Iya, Ya, tapi kalau prinsip saya, kita sebagai manusia itu tidak cukup berkembang biak, tapi harus berkembang baik juga. Ya. Tidak cukup berkembang biak tapi harus berkembang baik. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Pasukan Pemarga ada Bante Dira. Berarti apa bilangnya? Pemuka agama Buddha itu namanya Bante. Ya, Bante. Ada lagi nggak sebutan lain? Bante atau biku. Nah, bedanya apa tuh Bante? Biksu, biku, Bante, ada bedanya nggak? Nggak. Beda sih, beda orang aja. Oh iya. Bante ini lebih dari Medan sih. Kenapa? Macam-macam lah kok. Bante kok. Beda, beda. Berarti Pakai H tapi. Oh ini pakai. Nah, ini Oh, ini pakai pakai- BH. B. Oh, pakai BH. ya terserah mau pakai mau enggak juga. Iya, iya. Karena tulisannya. Kalau udah nggak terlambat balik ya. Bante kan pakai H. Kalau nggak pakai BH kan Bante kan. Ini Bante. 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 Nyebutnya Iya, Bante. terserah. Itu urusan pribadinya Bante. Mau pakai atau enggak? Traveling kayaknya. Kalau biksu, Ya, Bante, biku, biksu atau suhu itu sebenarnya sama. Beda bahasa. Biasa kalau pakaian seperti saya ini manggilnya Bante atau biku. Tapi lay-lay di sini bisa Lay-lay di sini. Lay-lay di sini. bisa manggil saya Bante. Bante. Karena yang manggil saya biku biasa yang di senior saya. Kalau ke bawah baru boleh manggil biku. Nah, biku Dira gitu. Kalau saya manggil di bawah saya biku, tapi di atasnya Bante. ngerti kebayang. Iya. Biku, suhu, Bante, biksu, biku. Nah, biku itu sama sebenarnya, cuman cara manggilnya aja. Iya. Nah, kalau Cara yang manggil biasa sama- dari Tiongkok itu biasa manggilnya suhu. Oh, dari kalau Tiongkok suhu. Nah, suhu itu- Kalau yang memanggil biksu atau biku, Biku itu biasa dari Thailand. Nah, dari Sri Lanka itu biasa manggilnya biku atau Bante. Oke. Seru nih Itu ngobrolin. tas Bante pindahin sini aja biar bisa nyender Bantenya. Perjalanan ini soalnya kan. Berjalan membawa. Wih, bukan anak bayi, Mas. Bukan anak bayi itu. bayi? Bukan. ayam. Bukan film warkop, bukan film warkop. Bukan film warkop daun bawa. Bukan. Bante. Berat. Tasnya berat juga tuh, guys. Isinya Bante. Jubah-jubah ini aja sih. Jubah ganti Apa lah. bilangnya? Jubah. Jubah. Nah, Jubah. Kalau ini kan jubah, kalau dibalik Baju. baju, jubah. Kalau saya pernah. Jangan nggak terima, Mas. Mas jangan nggak terima, Mas. Ya. Tapi Bante, kalau ini ya, memang warnanya harus warna apa yang bilang ya? Jingga. Bukan. Oranye ya. lebih. Orange. Sebenarnya ada beberapa warna, ada yang oranye, ada yang merah tua, lebih merah tua. Ada yang warna coklat. Putih, Bante? Putih. Emang ada? Nanti di Mekah lah. Enggak, Iya, beda itu, Bukan, Teh. tapi Biksu Tong pakai jubah warna putih. Enggak, beda, itu beda. Itu Oh, beda. luar aja sih biasa. Oh. Kalau aturannya itu warna, karena dulu para Bante itu kan tinggalnya di hutan. Mengembara di hutan. Jadi warna yang diperbolehkan itu biar yang nggak mencolok. Yang menyatu dengan Alam lah. pepohonan, Nah. dengan alam. Kalau warna ini yang agak peka kan kayak warna pohon gitu. Maka pewarna jubah itu aslinya dari kayu nangka. Kita belajar basic dulu lah, Bante. Mungkin banyak yang nggak paham juga kan. Iya. Agama Buddha di Indonesia itu lebih ke
apakah agama Buddha itu ada maksudnya kayak Kristen kan ada Katolik, ada Protestan gitu. Kalau Buddha itu tuh Ada bagiannya juga nggak? Ada juga. Ada 3 bagian sih. Oke. Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Oke. Tapi basicnya dulu 2, Theravada sama Mahayana. Maka Mahayana itu lebih pecah ke Vajrayana. Tapi basic ajarannya sama. Sama. Cuma yang beda tradisi kebudayaan itu pengaruh dengan berkembang di negara mana. Oh. Kalau Udayana di Bali ya. Betul. Udah ya nak. Iya. Udah ya nak. Berarti udah kenyang. Nasinya juga udah habis. Udah ya nak. Iya mak. Kalau yang di Thailand, Theravada banyak. Theravada. Nah, kalau seperti pakaian seperti saya ini Theravada. Theravada. Berarti Buddha di Indonesia rata-rata mirip sama yang Thailand. Sebenarnya semua ada sih. Semua ada. Semua ada. Maka kalau Indonesia sebelum Indonesia Nusantara itu lebih banyak dulu Mahayana malah. Mahayana. Kayak yang Candi Borobudur itu. Iya, Itu dulu Mahayana. Mahayana basicnya. Oh, tapi Bante, tapi kan kalau nggak salah di Indonesia ini selain Buddha, sekarang kan ada agama Konghucu, terus ada Tao juga. Nah, ini tuh sama-sama Buddha atau gimana sih Bante? Beda. Dia lebih tahu agama Tao sendiri. Cuman dulu bernaungnya di Buddha waktu belum ini kan. Kayak kita lah, Buddha sendiri dulu kan enggak. Buddha dulu kan di bawah Hindu. Ya. Maka setelah diakui kan Buddha. Jadi Buddha. Sendiri. Yang kayak Konghucu apa dulu kan di bawah Buddha. Iya. Nah, setelah diakui ada Konghucu sendiri. Nah, seperti itu sih. Bante berarti lahir besar di Indonesia dong? Di mana Bante? Di Pati, Jawa Tengah. Oh, Pati. Nah, Jawa Tengah. Nah, Bante ini untuk jadi Bante ini kayak apa nih, memutuskannya gitu. Memutuskan. Iya. Mood Apa untuk jadi- pertimbangannya? Apa Jangan pertimbangannya? Apa lagi bad mood, lagi good mood gitu. Iya. Iya gimana kalau misalnya kan misalnya untuk jadi kalau misalnya mau jadi ustadz kan biasa sekolah pesantren apa gimana. Ini Sama kalau sih. Bante gimana? Sama ada sekolahnya, cuman ada yang sekolah formal atau yang nggak formal aja. Oke. Nah, kan ada yang jadi Bante memang dari belajarnya, dari kuliahnya. Ada yang udah ya setengah umur lah baru jadi Bante, ada juga. Tapi emang harus jadi Bante. Nggak harus sih. Itu apa panggilan atau panggilan jiwa gitu maksudnya? Soalnya hari itu nggak ada yang manggil saya sih. Bukan gitu Bante. Enggak, ini aja, gini aja. Saya kira waktu itu Bante lagi pakai headset, jadi nggak kedengeran dipanggil. Gini aja. Momennya apa yang memutuskan Bante Dira ini memilih jadi Bante? Apa momennya waktu itu? Sebenarnya secara nggak sengaja gitu. Nggak sengaja mau belajar. Waktu itu kan dari Jawa ke Medan. Kayak mana lah kalau orang merantau itu kan. Loh, Bante sempat merantau ke Medan. Sampai sekarang saya tinggal di Medan. Bante sekarang di Medan tinggal. Oh iya. Wong Medan tuh Caiki. Loh nggak gitu dong. Kalau Nggak Medan gitu nggak dong. gitu mas. Nggak gitu itu dong. Jawa kan. Wong Mas. Medan. Wong Medan. Ngomongnya pakai caiki lagi. Kurang ajar. Kayaknya harus diapakan kali biar. Iya, biar nggak apa kali. Medan Ini kali. terlalu apa kali? Ini terlalu apa kali? Jadi dari Pati ke Medan, merantau itu merantau masih dalam, maksudnya masih orang biasa. Orang biasa. Jadi lulus sekolah. Dulu saya dari SMP itu udah di luar kota di Jawa pun. Oke, tapi dari lahir memang sudah Buddha. Belum nggak jelas juga sih. Gimana? Cerita yang menarik sekali nih. Kok bisa? Bapak saya namanya Mustafa. Tahu dong kalau Tahu. kalau Oke, Mustafa kebayang. Jelas Nah. kalau Mustafa mah pasti Nah, ibu- kentang kan kentang. Tentang Mustafa. Kering. Yang kecil-kecil bukan. Ada emang. Pernah Aku makan tadi ayam? mau ngomong cuman, takutnya menyinggung kali. Masa masuk? Ya udah. Masa anak sendiri makan ayahnya? Enggak. Ngomong apapun saya saya kan enggak dari Temanggung kan. Kenapa? Tersinggung maksudnya. Oh iya itu. Iya. Jadi Temanggung tersinggung. tersinggung ya bisa. Jadi ibu dan ayah tidak Buddha berarti. Ibu yang Buddhis, Bu. Oh, ibu Buddha, Buddhis. Bapak ya sesuai namanya lah. Ya. Nah, maka saya waktu dulu itu Aku ya, kira. belum memilih. dua-duanya. Kenapa kok Muris? Aku kira tadi Mama Buddhis, Papa Mustafa. Nggak salah. Nggak salah, betul. Sesuai namanya. Sesuai nama. Sesuai Nggak namanya. salah. Cuman orang mikir Buddhis jadi nama kalau gitu. Ya karena sekarang kan nama aja ada agamanya kan gitu. Oh, cenderung untuk Cenderung. Nah, pokoknya kalau udah pakai Mustafa, Muhammad agamanya apa? Iya. Iya. Kan kayak kemarin nggak ada namanya
Habib Bante gitu kan enggak lucu sih gitu. Itu bukan lucu, itu membingungkan orang. Kita sambil minum sama makan aja Pak ya, biar agak slow. Iya. Jadi antara dua itulah, karena ibu Buddhis, ayah itu tadi akhirnya belum memutuskan. Ya, jadi dari kecil itu saya dua-duanya ikut. Iya. Jadi jam 6 sampai jam 7 itu lebih sering di masjid. Iya. Nanti lewat jam 7 di wihara. Ya, oke. Itu terjadi di kota apa ketika Bante di kota Di apa? Pati, Jawa Tengah, masih di kampung. Iya. Nah, tapi setelah itu saya SMP itu udah di luar kota, di Jepara dulu itu. Oke. Nah, disitulah saya numpang di rumah orang karena waktu sekolah saya nggak mau ngekos. Bukan saudara, Bante? Nggak kenal juga. Jadi gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba numpang rumah? Pokoknya saya mau tinggal di situ, nggak mau bayar tapi kerjaan apapun saya di situ inilah. Ukir-ukir kursi juga berarti ya kan? Iya, ya di Jepara dulu ya. Jepara kan lemari, kursi kan. Nah, kebetulan itu umat Buddha. Oh, yang ditumpangi. Iya, tumpangi yang umat Buddha, maka ditumpangi. dan bisa dikatakan aktif gitu di daerah itu. Iya, Maka saya lebih sering belajar Buddhis di situ. Nah, dari situ setelah lulus SMP ya biasa kita anak-anak perantau itu kalau udah keluar kota balik kalau belum sukses kan Agak malu biasanya ya kan. agak lain sih memang. Betul. Harus jadi bandeng di perantauan kan, ya kan. Maka merantau lah waktu itu. Sebenarnya saya ke Medan nggak kepikir jadi Bante pun nggak tahu. Bante apapun nggak tahu dulu kan. Ke Medan Oh, bahkan nggak tahu Bante apa. Bante itu apa nggak tahu. Tapi maksudnya sebelum ke situ Bante, dari sekian banyak kota kenapa larinya ke Medan gitu? Iya. Nah, kebetulan saya kenal orang tuanya Bante yang di Medan. Oh. Oh, ketemunya udah di Jepara. Di Jepara kenal orang tuanya Bante yang di Medan. Oke. Di Medan ada Bante. Nah, orang tuanya masih di Jepara. Oke. Nah, saya kenal sama orang tuanya. Ya, jadi kenal orang tuanya dulu di Jepara nih. Kenal orang tuanya. Ya kalau nggak orang tuanya dulu nanti kenal anaknya, kalau nggak direstui gimana? Betul. Masuk akal loh. Kayak Bene ya kan. Susah kan? Susah loh. Iya. Susah kenal dulu sama anaknya, rupanya orang tuanya nggak. Nah, Mas nggak usah ditutup-tutup mukanya. Nggak mampu. Biar sama orang. Tapi itu ketuaan orang. Susah kan, udah terlalu dalam. Orang tuanya nggak direstui. Gitu. Paksa bikin film ya kan. Mending kenal orang tuanya, anaknya bisa dipaksa. Gitu. Oh, iya. Nggak gitu juga sih. Terus Bante gimana? Itu ilmu Ben. Ilmu. Tapi dalam konteks ini Bante maksudnya perempuan. Ya kadang orang kan gitu kan. Kadang. Tapi yang kenal yang itu anaknya yang jadi Bante laki. Laki lah. Bante itu laki semua, nggak ada yang perempuan. Ada yang perempuan, ada juga. Oh, ada perempuan juga. Ada. Ya saya ke Medan waktu itu, pokoknya dari kampung itu yang penting pergi dulu. Ini tamat SMP apa SMA? Tamat SMP. Oh. Langsung saya ke Sumatera. Dulu kalau dari Jawa bilang Sumatera itu kan, wah Medan kan gitu. Pokoknya pergi aja dulu. Nah, pesan orang tua kan selalu kalau kita dibawa orang, nanti kalau di sana kamu nurut ya sama orang yang bawa gitu kan. Nah, sampai Medan ada kayak latihan jadi Bante kayak pesantren kilat lah. Kamu mau jadi Samanera itu calon Bante. Oke. Ingat orang tua bilang pokoknya ikut iya. Oh, nurut aja kalau Nurut aja. Jadi Padahal belum tahu. pokoknya Itu nanti jadi gimana Bante. pun belum tahu. Pokoknya iya aja dulu. Ya. Lah namanya kita numpang nurut aja ya, Iya. Bante ya. Dan itu pun bisa dikatakan Bante yang di Medan itu dibohongin mamanya gitu loh. Saya ke sana itu dibilang waktu itu umur 26. Waktu Bante kesana dibilang Bante umurnya 26. Padahal Bante baru tamat SMP. 16. 10 tahun. Lebih banyak Bante nyuri umurnya. Bukan nyuri, dia disangka. Enggak disangka. Disangka. Disuruh 26. Ya kan? Kayak mana kok bisa jadi 26 Bante tadi? Ya biar diterima di sana kan. Biar diterima. Curi umur 10 tahun, Ben. Ada yang lebih banyak dari aku, Ben. Padahal udah berusaha aku bela. 10 tahun, Ben. Ini Bante Berubah ya. Arangin semua ke Bante sekarang. Dia atlet, ngakunya kelahiran Nggak usah 90. jelas, nggak usah. Padahal supaya bisa masuk tim yang U19 gitu. Padahal aslinya lahirnya 87. 88. Kok aku tumbuh nanti. 85. Nih makin nambah. Jadi kami selama ini ngeledekin dia nyuri umur. Ternyata Bante 10 sendiri tahun. ngaku nyuri umur berarti. Ya cuman bukan saya. Oh, bukan Bante. Bante. Kalau ini dia sendiri. Kalau dia iya. Dia sampai memasukkan akta-akta akademis ataupun akta kelahiran. Mana ada dipalsukan itu? Iya. Itu benar dia. Enggak, berarti susah matinya nanti. Kenapa? Kan nyuri umur seharusnya udah mati.
ini belum ini umurnya gitu. Arahnya ke sana. Malaikat bingung maksudnya. Bingung. Salah ini gitu. Tapi waktu itu secara visual emang percaya aja kalau 26. Yang di sana ya percaya. Karena kan belum tahu saya. Yang di sana pun sesuai ajaran orang tuanya. Kalau dibilang orang apa, iyain aja. Iya aja. Nurut aja. Iya. Akhirnya masuk lah itu. Apa tadi Sama Nera kayaknya santrinya lah. Oke. Jadi santrinya itu. Pokoknya iya. Awalnya Agak aneh ya. Bante tapi ngejelasinnya pakai istilah yang santri muslim pesantren. gitu ya. enggak, karena saya kemana-mana lebih sering saya tidur di pesantren, di masjid gitu. Di gereja gitu kadang lah. Oh gitu. Ya kita kan sowan kan. Sowan di situ sama yang lain bisa juga. Ya memang agak lain sih. Iya betul. Itu di mana? Di mana Bante? Di Sama Nera di Medan di mana? Di Medan, di Cemara Asri. Oh, Ada memang wihara. itu iya, daerah yang isinya mayoritas etnis Tionghoa semua di situ. Iya. Maka saya di sana saya dikira orang Tionghoa juga. Kalau saya lepas kacamata nggak ada matanya kan. Tapi kan memang orang Tionghoa, kan memang orang Tionghoa. Ibu bukannya Tionghoa. Tapi kan ikut bapak, Ben. Orang dua-duanya Jawa. Waduh. Kukira tadi ibunya Buddhis karena Tionghoa. Iya kan? Apalagi sampai sekarang orang Medan itu nggak percaya kalau saya orang Jawa. Sipitnya lebih sipit dari mereka kan. Kukira bapak Jawa, mama Tionghoa. Iya, gitu juga. Sumpah, aku pikir gitu. Ternyata Jawa juga. Dua-dua Jawa. Dua-dua Jawa. Itulah kadang kalau persepsi itu membuat kita Iya. salah. Tapi berarti yakin anak kandung nggak? Tapi itu masuk keyakinan pertama lah. Iya. Kedua baru agama. Oh iya. Tapi Bante kalau dipikir, kan Bante tamat SMP ke Medan. Bante berarti pendidikan formal nggak dilanjutkan? SMA-nya? Saya kalau pendidikan SD, SMP, S1, S2. Oh, SMA-nya nggak ada. Kok bisa gitu? Apa itu SMA? SMA-nya nggak ada ya? Oh, Bante pakai C. Iya, itu pun setelah saya jadi Bante. Setelah jadi Bante. Setelah jadi Bante, saya kan ke Thailand, dari Medan dulu ke Thailand. Oh, untuk ini ya Bante, untuk Untuk jadi mendalami ilmu Bante. Berarti pelan-pelan dulu, menarik dulu. ini. Menarik sekali. Yang terjadi di Medan dulu. Jadi umur 16 masuk semacam pesantrennya. Nah, itu pun awalnya kan, berat gitu kan. Tapi coba dulu lah. Awalnya coba-coba, lah kok enak. Coba lagi, lah kok enak. Ya terus aja. Maksudnya Bante kan di usia segitu masih muda 16-17 tahun, itu kan masa-masanya mau main, mau apa gitu. Ini tapi kok bisa fokus itu agama gitu. Kayak tenang karena dari muda pun belum muda ya, masih umur segitu kan. Tetap muda, masih muda 16. Sukanya kayak tempat-tempat yang tenang gitu lah. sudah bawaan. Lagi nyari jati diri juga kan. Tapi kan di Pati juga emang terbiasa dengan suasana tenang, di hutan. Saya di bawah Gunung Muria di Pati itu. Oh, lagi kan kayak ini, kayak misalnya anak SMP tamat SMP kita masuk pesantren gitu kan. Bener Lebih gampang daripada udah tua masuk pesantren susah. Iya. Paling biasa yang manjat-manjat pagar itu bukan anak-anak segitu kan. Satu apa tadi namanya? Sama Nera. Berapa tahun itu? Isinya berapa orang? Oh, waktu itu banyak cuman kayak pelatihan yang lain udah lepas semua jadi orang biasa, tapi saya lanjut terus sampai umur 20 baru ke Thailand. Ke Thailand Bante. Untuk jadi Bante di 4 Thailand. tahun berarti di Samarinda itu. Berarti mirip seminari kalau Katolik ya? Iya, yang melanjut terus jadi pastor nggak semuanya, hanya 1-2 orang Iya, gitu ya. yang memang dia mampu dan mau iya. ke Thailand aja di Bante. Oh, jadi waktu di Medan belum Bante itu hitungannya? Belum, sama Nera itu calon Bante. Pertanyaannya, pertanyaannya Bante. Selama 4 tahun ini kan untuk bertahan hidup, makan apa di Medan itu tempat tinggal. Di wihara semua. Dibiayain lah ya. Ya sampai sekarang lebih sering hidupnya itu romantis. Rokok makan gratis. Rumah makan gratis. Oh, rumah makan gratis. Vihara yang di Cemara Asri itu Bante, ada yang besar itu kan? Ya. Depannya, yang kecil. Yang besar itu kan depannya. Karena di Medan itu di Cemara Asri itu vihara itu jadi tempat wisata. Iya, itu foto-foto. Dulu pernah terbesar itu. Semua orang datang ke situ ngelihat ya orang-orang Tionghoa berdoa ya, ngelihat gitu. Jadi tempat wisata aja untuk foto-foto. Berarti kalau sewihara ini tuh sistemnya adalah dia dapat donasi juga dari umatnya untuk makan tempat, untuk perawatan tempatnya, untuk isi-isi. Iya, itu semua umat yang ngurus kan. Kayak kita makan itu kita kan nggak boleh nggak masak sendiri. Semua yang kita makan
itu umat yang menyediakan. Oh, nggak boleh masak Bante itu sendiri? nggak boleh masak. Nggak boleh masak, nggak boleh apa istilahnya. Jadi harus cari nafkah sendiri. Semua itu harus dihidangkan. tinggal di situ. Oh. Nggak boleh masak, nggak boleh kerja sendiri gitu. Berarti kalau misalnya ada momen umat lupa ngasih makan nih, misal nih satu momen, berarti ya nggak ada makan lah ya. Nggak makan. Karena ada yang bertugas berarti kan. Iya, misalnya Biara sih kan ada itu kan lah. dari umat dikasih kan. Nah, ini Bukan untuk makanan. dibiayain umat lah bilangnya. Iya, itu umat setiap hari ada datang. Oh. Ada kasih makan. Setiap hari itu pasti ada. Berarti ada momen lebih dan momen kurang dong makanan. Selalu. Selalu. Tapi selalu lebih sih. Selalu lebih. Nah, kelebihannya itu Mereka umat-umat makan. Oh. Habis kita makan, mereka baru makan. Bareng. Oh, karena kan ada setahu aku tadi ngobrol-ngobrol ada batas makan jam makannya kan. Iya, Bante-bante kalau Bante yang pakaiannya seperti saya yang Theravada itu makannya dari pagi sampai siang, tengah hari jam 12. Jam 12. Nah lewat jam 12 nggak makan lagi sampai besok pagi. sama sekali apapun nggak boleh masuk lewat jam 12 tuh, atau masih ada Minum yang boleh, minum. Pokoknya makan yang mengenyangkan nggak boleh. Oke, minum apa aja? Semua boleh minum. Minum kalau yang penting nggak berserat yang mengenyangkan. Misalnya kayak Air putih. jus alpukat, jus alpukat, jus nasi goreng, jus Nasi goreng nggak ada. Terus nasi goreng nggak ada. Ya kalau misalnya nasi goreng di blender ya nggak terserah banget. Itu namanya bubur. Bubur nasi goreng. Oh, habis dugem kayaknya. Males ngunyah kayaknya. Oh, jus masih boleh Bante. Jus yang nggak disaring, kalau yang alpukat itu kayak mangga gitu disaring air. Oh, disaring. Oh, jadi ini kalau airnya. jus-jusan harus disaring. Nah, Biar nggak ada seratnya. kalau Iya. yang penting nggak yang mengenyangkan, nggak yang padat lah. Kayak jus jeruk disaring. kan. Berarti dengan kata lain ya bolehnya minum air putih, Lebih teh atau teh, kopi. Nah itu. Udah itu aja lah amannya kan gitu. Amannya itulah gitu. Iya. Baru makan lagi besok pagi. Pagi itu Iya. jam berapa Bante? Tapi di sini nggak ada logo kopi atau apa gitu ya. Wah, ini nanti bentar lagi ada masuk nih Bante. Ini Makasih lagi ya, Bante. intermittent brand. Bukan intermittent, full mitten. Nah tadi berarti Bante akhirnya mengambil keputusan untuk ke Thailand, melanjutkan untuk menjadi Bante. Itu kalau boleh tahu Syarat ya. syaratnya atau mungkin apa yang dilakukan? Ya syarat pertama dan utama kemauan kita dan niat kita sendiri. Oke. Izin orang tua. Ya. Orang tua yang di mana nih? Apakah yang mengasuh selama di Medan atau yang di Pati? Di Pati. Yang di Medan kan guru Bante juga. Oh. Di sana yang tinggal di wihara itu Bante semua, nggak ada orang biasa. Oh gitu. Kan di tinggal mana di biara Bante. Iya. Nah, Terus apa respon orang tua waktu dengar mau ke jadi Thailand? Bante pergi ke Thailand? Terutama Bapak. terutama mama. Oh gitu. Kalau bapak malah justru support. Oh iya. Kalau mama apa responnya? Izin sih izinkan pastikan, tapi kan pelan-pelan lah. Iya. Ya saya sih lebih ke kalau saya jadi seperti ini setidaknya akan lebih berguna, bermanfaat bagi orang lain kan. Tapi kalau saya mungkin nggak jadi seperti ini, saya nggak bisa menjamin gitu. Bahkan pas saya pergi sendiri, pergi dari kampung itu sebenarnya kan orang tua udah ada sinyal-sinyal lah kalau saya itu ke situ itu bisa jadi Bante gitu. Maka pas saya pergi itu, saya ada satu tekad pas pergi itu, saya pergi pulang itu hanya dua hal yang membuat saya pulang. Pertama, kalau jadi orang baik harus benar-benar baik. Kalau jahat harus benar-benar jahat yang nggak takut siapapun bahkan sama Tuhan gitu. Nah, itu dua hal itu. Dan saya pergi setelah jadi Bante kan lebih banyak bermanfaat bagi orang dan orang tua juga lebih bahagia kalau melihat anaknya itu lebih bermanfaat dan setidaknya menjaga nama baik orang tua. Orang tua lebih bahagia. Karena Bante hidup selibat ya. Iya. Oh, makanya orang tua mungkin Selibat. ada yang khawatir juga kali ya karena jadi tidak punya cucu gitu-gitu ya. Nggak ada yang meneruskan Hidup lah. selibat itu tidak menikah. Tidak menikah. Oh, Sama kayak pastor. Sama dekat Tanjung Pura itu, dekat Tanjung Pura. kata saya. Setabat. Stabat. Selibat ke spa. Kalau stabat Bante, setumpuk tapi lebat. Oh, jadi orang tua itu maksudnya biasanya yang pengen jadi Bante yang khawatirkan itu orang tuanya tidak ngasih karena hidup selibat. Selibat gitu. ataupun mungkin ya namanya orang tua kadang kan nanti harus punya cucu, harus punya Iya, keturunan. Ya, tapi kalau prinsip saya kita sebagai manusia itu tidak cukup berkembang biak
tapi harus berkembang baik juga. Ya. Tidak cukup berkembang biak, tapi harus berkembang baik. Benar. Kalau berkembang biak gampang kan? Ya, Yang di kandang itu pun berkembang biak terus. Betul. Tapi beda, kita manusia kan harus berkembang baik. Kalau bisa kita sebagai manusia itu harus bermanfaat bagi manusia lainnya. Setidak-tidaknya gitu Iya, bukan memanfaatkan manusia lainnya. Nah, itu ya. Bermanfaat buat manusia lain, bukan memanfaatkan manusia lain. Oke. Lupa lagi tadi namanya. Kan tadi syarat kan tadi Seminari apa? Saminera. Samanera 4 tahun. Semua orang itu Samanera 4 tahun. Enggak. Tergantung dia. Syaratnya kan tadi izin, kemudian umurnya udah 20. Oke. Ya kalau misalnya umur 20 tahun ke sana bisa langsung jadi bante gitu. Oh, bukan 26 tadi katakan? Enggak. Pura-puranya kan. Kan masuk 16, umur 20 ke Thailand. Pas ke Thailand belum bante berarti. Sama Nera tadi. Iya, sama Nera. Tapi dulu. pakaiannya sama. Pakaiannya sama. Semacam masih murid lah ya, gitu ya. Santrinya lah. Santrinya. Belum jadi kiainya lah. Nah, untuk menjadi kiainya Bante ini ada tahapannya lagi. Kiainya Bante. Maksudnya ada jadi kiai Jadi bantenya. Yang Bante ini itu ada berapa lama lagi prosesnya? Ya begitu ke Thailand itu langsung ada prosesinya jadi bante langsung di sana. Karena di Indonesia di Medan itu kan selama jadi Samanera pelajarannya di situ. Betul. Semua. Setelah sana langsung jadi bante. Betul. Tinggal di Thailand kurang lebih 3 tahun baru balik lagi ke Medan. Pertanyaan Bante. Ketika datang ke sana kan Bante belum tahu dong bahasa Thailand. Belum. Nah, gimana? Nah, itu gimana? Ya, karena kalau kita punya hewan peliharaan atau apapun nggak perlu tahu bahasanya. Yang penting tahu dia maunya apa gitu ya. Berkomunikasi yang penting bisa. Dari terpaksa harus bisa, terbiasa dan bisa. Sekarang bisa. Bisa. Coba kita ngobrol bahasa Thailand. Kita kau aja. Kita ngomongnya biasa, biar Bantenya yang jawab bahasa Thailand. Kan kalau kita ngobrol itu berarti kita semua Kita juga ngerti bahasa Thailand. Bante udah makan belum? Chan Leo. bercanda ya, itu ya bercanda ya. Benar ya? Katanya jawabnya pakai. Oh iya. Jawabnya pakai bahasa Thailand. Ya coba ya. Chan Leo itu sudah makan. Sudah makan yang agak panjang. Misalnya. Kan pemanasan dulu, jangan asli pemanasan dulu. Sudah makan apa belum? Bante membacakan proklamasi tapi dalam bahasa Thailand. Nggak usah. Bante kalau boleh tahu ulang tahunnya tanggal berapa, bulan berapa? Kalau di Indonesia sih setiap tahun itu Pakai bahasa Thailand. Kan masih pemanasan. Kita pengen denger gitu bahasa Thailand. Pakai bahasa Thailand. apa ya, kalau bulan agak kurang sih. Ya paling kita hitung kan neng song sam si ha hok jet pet kausip yisip. Aku paling suka angka tadi tuh kausip. Kausip bukan kau. Berarti 9. Kaunya 9 masih Kau, ya. kau itu bisa 9, bisa kau bisa lama, kau bisa nasi. Nah, kalau itu bahasa Thailand. Iya. Cuman kita di sini kan nggak les bahasa Thailand kan. Bante, ini dijawabnya pakai bahasa Thailand Bante. Bante tuh nggak boleh pakai baju yang selain ini dan tidak boleh ngapain lagi Bante. Maksudnya kan hidupnya katanya low profile, terus ya jalan kaki ini harus. Jawabnya kepanjangan kita yang nggak ngerti. Ya nggak apa-apa nanti biar bisa ditanya. tanya dulu aja. Nanti bisa ditanya. Terus filosofinya sebenarnya apa Bante? Medai tengan. Oke. Artinya medai tengan itu apa, Bante? Tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah juga. Tidak boleh menikah. Nah, itu secara kan pertanyaannya sama jawabannya kan nggak harus panjang kan. Betul. Pertanyaan panjang pun jawabannya satu kan udah. Iya atau enggak gitu. Cemana lah. Beda. Kalau filosofi pakaian ini apa? Kalau ini sih jubah ini sebenarnya kalau bahan dasarnya dulu itu kain pembungkus mayat. Oke. Kain kafan berarti kalau di Muslim. Iya, kain kafan. Terus? Kalau di India dulu kan kalau orang meninggal itu dibungkus juga pakai kain putih dan di atasnya ada ditutup lah kain putih. Itu para pertapa itu atau bante itu boleh ambil kain itu. Karena kalau orang mati itu kainnya udah nggak digunakan. Nggak ada pemilik. Itu kalau dalam hukum pun nggak ada. Tapi kalau di sini kan nyuri tali pocong aja kan nggak boleh kan? Iya. Untuk ada beberapa yang katanya mau cari jodoh kan. Ada filmnya kan tali pocong. Tapi secara hukum kalau di sana
Nggak boleh. Karena dia udah mati, kalau udah mati, meninggal, nggak ada yang punya itu. nggak ada yang punya. Seolah-olah memang ini tuh rohnya udah pergi, ini tuh badan udah nggak ada yang punya Nggak gitu. ada yang punya. Jadi kain-kainnya Ya, boleh diambil. Boleh diambil. Cuman kalau praktek di Indonesia kayaknya nggak bisa kan. Bante mau buat jubah harus Ngambil punya mayat. Wah iya, kriminal masuknya. Gali kuburan. nggak ada film baru nanti. Bante penggali kubur. Bante kalau boleh tahu ini punya berapa set? Ini hanya 2 set. Ini 1 set, yang di ransel saya ini 1 set. Oh gitu. Hanya 2 aja. Kenapa 2? Kenapa nggak punya 5? Kenapa nggak punya 6? Kita berusaha belajar untuk hidup sederhana. Karena yang kita perlukan 2 cukup. Kalau banyak itu kan keinginan. Minimalism. Jadi kemelekatan lah kan gitu. Karena salah satu sebab penderitaan itu keinginan dan kemelekatan itu. Kemelekatan. Salah satu sebab penderitaan adalah keinginan dan kemelekatan. Kenapa bisa begitu, Bante? Ya kalau kita ingin, ya kebanyakan kan keinginan kita terlalu banyak. Sebenarnya yang kita perlukan nggak banyak. Tapi yang kita inginkan yang banyak. Iya. Dan kebanyakan kita tidak mencapai yang kita inginkan, maka kita menderita kan. Iya. Ada juga orang mencapai keinginannya tapi tidak sebahagia itu. Iya kan? Ada juga. Ya, gitu. ada juga. Pasti ada hal-hal tertentu lah. Iya. Kadang kalau kita ingin punya sesuatu, pas sudah punya, bahagianya pas punya. Iya. Setelah itu ya Sama biasa aja saja. ya. Jadi ingin lebih lagi ya. Ya, ingin yang lain. Ingin lainnya. Penderitaan itu keinginan orang lain juga menjadi keinginan kita. Keinginan orang lain juga menjadi keinginan kita. Bante kalau Bante makan Ditinggal Bante lagi ngomong itu. Udah nggak mau lagi dia. Ah pusing nih kayaknya nih. Otakku nggak sanggup. Terlalu Langsung ganti pertanyaan. Bante kalau Padahal menarik. Iya, ini apa lagi memahami maknanya. Iya. dia udah udah nggak iya kayaknya. sebenarnya kan samanya. Apa coba? Apa tadi Ya belum sadar. Belum sadar dia. Sadar. Berarti Bante Sekarang lagi sadar nggak? Penderitaan itu adalah Enggak, sadar nggak sekarang? Sadar saya. Buddha berarti. Hah? kalau udah sadar berarti Buddha. Berarti Bante semakin sedikit keinginan kita, kemelekatan bahagia. ketat, berarti semakin kecil juga kemungkinan penderitaan kita. Yes. Jadi resiko orang tidak memiliki adalah tidak kehilangan kan? Ya, karena dia juga kan Nggak ya, mau kehilangan apa? mau kehilangan apa gitu. Punya kan? Iya. Rambut aja harus nggak punya. Aduh, jangan ke situ dong Bante. Kan saya nggak. Ya, Ada juga orang Bante nggak pengen punya rambut karena kalau dia punya rambut jelek. Ada. Bisa juga ya. Ada kawan Ini kita. tuh contohnya kalau pakai rambut tuh Bante tuh. Jelek kan itu. Tuh maaf Bante tuh. Jelek kan Bante? Bagusan botak. Memang gunawan sih memang kalau kita kan. Ahai, Gundul menawan. gundul menawan. Tadi lanjut gimana Bante? Ya karena nggak ada kehilangan, nggak ada. Iya, karena sebab penderitaan kan dari kehilangan gitu juga. Iya. Ibaratnya orang punya harta, dimalingi dia sedih. Sedih. Orang nggak punya apa-apa, dimalingi apanya yang Dimalingi disedih. kan. Iya. Ya istilahnya dan keterikatan. Kalau kita terikat pada apa yang kita miliki, itu penderitaan, takut kehilangan. Iya. Jadi berarti sekedar aja. Ya memang yang saya butuhkan apa gitu. Kebutuhan kita kan hanya tempat tinggal, makan, minum, pakaian. Gitu. Tapi Bante melihat orang-orang berkeluarga, pandangan Bante gimana? Sementara kan Bante Hidup selibat. Iya, apa tadi? Hidup selibat. Selibat. Ya hidup ini selalu apa ya? Saling melihat lah. Orang mungkin melihat kehidupan saya bagus, Iya. enak ya jadi Bante. Mungkin saya juga kadang melihat kehidupan rumah tangga enak ya gitu. Tapi kebanyakan orang datang ke wihara, temui saya, itu orang berkeluarga. Dan yang diceritakan selalu masalah gitu. Iya. Ya. Yang pas seneng nggak pernah itu ceritakan. Berarti lebih banyak kehidupan tidak berkeluarga itu biasa saja gitu. Tapi kehidupan orang berkeluarga itu luar biasa. Iya. Masalahnya. Iya. Katanya Boris sering ya ketemu Bante. itu yang mau aku tanya. Bukan itu maksudnya. Mau ke arah situ. Bukan. Ini yang aku mau tanya. Masnya baru mau mulai loh ini masnya. Hah? No. Masnya baru mau mulai loh. Bukan ke arah ke sana. Itu yang dia. Aku maksudku, Bante kan sering dicurhatin nih. Iya. Sama apa bilangnya? Orang-orang berkeluarga. Umat. Ya, Apa sih umat bilangnya? lah, Umat. Sama jemaat, umat soal umat lah. berkeluarga. Kayak pastor sering dicurhati umat Ya. soal berkeluarga. Terus dia ngasih masukan, ngasih
arahan. Emang dia pernah berkeluarga gitu. Nah, itu apa yang ada di alami atau saat menyampaikan masukan itu apa perspektifnya, Bante? memang kalau di ajaran kita yang kita pelajari kan ada teori-teorinya. Oke. Dan kebanyakan teori-teori itu ketika dikasih ke orang-orang yang sebelum-sebelumnya berhasil. Nah, jadi kita ingin mengetahui sesuatu kan nggak harus menjadi seperti itu. Betul. Maka kita kalau mau percaya sesuatu kita harus benar-benar langsung di situ. Tapi ada sesuatu yang kita nggak perlu di situ, tapi bercermin dari orang lain. Pasti ditariknya juga dari norma-norma agama gitu Iya, kasih norma masukan-masukannya. agama, pengalaman-pengalaman yang ditemui dalam perjalanan hidup. Maaf nih Bante dulu waktu muda-muda gitu denger Piwi Gaskin gitu denger nggak Bante? Siapa itu ya? Ya maksudnya band, lagu. Kalau gitu-gitu. Bante kayaknya yang didengarin folklore ya. Enggak, yang Enggak kayak Kalau saya sih grup koplo semua soalnya. Wah iya. Karena dari Pati Wong Pati. nggak salah sih. Bener juga sih ya. NDX gitu. Palapa. Tapi Bante ada larangan kayak begitu nggak? Ada itu peraturan kecil, yang terpenting kita nggak hanyut ke situ. Dan kita nggak tiba-tiba Bante datang ke konser Via Valen atau apa itu yang nggak boleh kan. Di depan joget-joget gitu kan, bawa botol gitu kan. Kok lengkap ya Bante ya? Kok lengkap? Kan saya nggak berharap selengkap itu Bante, hanya datang aja kan cukup tadi. Bante datang ke konser yang lain, udah cukup nggak usah di depan joget-joget, botol, megang barikade. Bagi duit. Karena dulu istilahnya pas waktu masih di kampung lah. Iya. Kalau lihat orang dandu yang di depan itu bawa botol, kemudian nanti di belakang sini, nah itu parang atau apa gitu. Berantem kan itu bahaya. Kita yang penting hanya sekedar ya tahu dan mungkin dengar kadang di mobil di mana Tidak kita harus nggak hanyut lah, nggak harus ajib. Iya. Tapi kalau misalkan Bante lagi misalkan lagi di pesawat. Misalkan lagi di pesawat, naik pesawat misalkan Garuda lah gitu. Kan ada headsetnya, ada tontonan film itu bolehkah atau boleh. Boleh, yang penting tidak terhanyut kan. Nggak terhanyut, nggak jadi keterikatan kalau nggak nonton, nggak denger musik itu kayak Jangan bisa sampai gitu. kecanduan. Sinetron berarti boleh nonton, Bante? Jarang sih saya. Ya maksudnya takutnya Bante nonton sinetron sampai terhanyut kayak sudah kubilang ya. Andin. Di belakangmu lo Andin ini terintip gitu. Jangan kau minum bodoh diracun kau ya. Kayak ibu-ibu. Ya nggak boleh tuh gitu. Berarti indikatornya adalah Bante nggak boleh sampai kecanduan, ketergantungan. Iya. Termasuk misalnya rokok, miras. Iya. Kalau miras sama sekali nggak boleh. Miras nggak boleh. Rokok masih boleh. Rokok. Yang penting tidak Kecanduan. Itu pun lihat situasi kondisi. Oke. Ya gitu. Nah, sama satu lagi Bante. Kalau saya lihat ya, kan kita pernah ketemu sebelum ini ya. Saya lihat kan kalau Bante mah pakai jubah gini, polos mantap gitu. Tapi kalau tangannya dibuka sampai ke badan-badan semua itu kan gitu banyak tato. Nah, seorang Bante itu memang boleh ditato. Kan kita jarang lihat pemuka agama tuh dengan banyak tato gitu. Ya memang agak lain sih. Ya, itu kalau larangan sih nggak ada, cuman ada aturan kecil. Aturan kecil yang mungkin di situ bisa dikatakan kayak melukai diri sendiri apa gitu. Tapi itu bukan merugikan orang lain kan gitu. Itu nggak masalah sih. Kalau justru saya kayak punya gambar tato itu setelah di Thailand. Kalau di Thailand kan kayak tradisi kebudayaan mereka ada juga gitu. Bante-bante di tato itu ada. Nah, dan kalau di Thailand ada beberapa wihara yang tinggal di hutan itu justru ada yang bisa dikatakan walaupun kecil kayak wajib gitu. Oh, wajib punya tato Bante? Nggak harus gambar, kadang tatonya nggak terlihat. Ada kayak pakai mantranya lah gitu. Itu biasa untuk supaya ke masuk hutan itu binatang buas nggak ganggu gitu. Ada itu juga. Jadi makanya ditato lah itu biar melekat dengan dia terus, biar dia aman gak diserang hewan buas. Nah, yang menjadi pertanyaan aku Bante, itu gambarnya adakah pemilihan atau larangan tertentu untuk gambar ini nggak boleh, tulisan ini nggak boleh gitu? Ada seperti simbol-simbolnya sih. Kalau ikutin itu berarti. Ya, kayak di Thailand itu nggak boleh kita kayak gambar Buddha, kayak gambar Yesus gitu. Pokoknya gambar-gambar
yang pendiri-pendiri agama itu nggak boleh. Nggak boleh. Oh, kalau di Buddha nggak boleh. Nah, Aman-aman aja sih ya. Kalau Tuh di- ada Om Ji. Iya. Bante, berarti sekarang apa ya bilangnya? Aktivitas Bante itu kayak apa sekarang sebagai seorang Bante? kita kan seperti pelayan ya. Ya. Tapi bukan- Semacam pendeta, ustadz gitu iya, ya. lebih gitu. Cuma kita berkelana sih. Berkelana. Kalau saya sendiri lebih keliling-keliling lah. Di mana yang membutuhkan saya di situ. Oke. Menariknya nih ya, Bante ini belakangan ngisi acara di masjid. Lebih seringnya itu. Lebih sering di Oh iya, masjid. Bang. Iya, Bante. Di pesantren katanya. Bante. Sebelum ke situ basic dulu deh. Basic sekali nih, tapi biar orang-orang tahu kalau Kristen kan ada yang namanya ibadah hari Minggu. Islam sholat. sholat 5 Jumat, waktu. gitu. Nah, kalau Buddha tuh hari apa dan apa namanya? Enggak, Ada jangan sih. Jumat Islam sholat 5 waktu setiap hari. Itu Bukan yang maksudnya wajib. hari ada hari apa Khusus bilangnya? Hari khusus. Hari khususnya. yang beribadah secara ramai-ramai Iya, serentak gitu. Oke. Nah, maksudnya apakah orang ke vihara ya? Setiap hari Iya, apa? Vihara gitu. setiap hari apa dan namanya apa? Sama kalau di Indonesia sih hari Minggu. Oh. Sebenarnya kalau di Buddhis nggak ada patokan hari. Oke. Tapi ada yang hari yang pas itu biasa purnama terang sama gelap. Itu dibilang hari Uposatha. Bulan purnama sama bulan purnama kan ada gelap sama terang. Nah Oke. itu yang pasnya. Tapi kalau di Indonesia yang rutinnya ya hari Minggu. Hari Minggu juga Menyesuaikan kan libur juga kan gitu kan. Oh, jadi diambil tuh yang mana yang memudahkan Iya, umat iya. gitu. Kalau di negara lain belum tentu hari Minggu kan. ya. Ada namanya nggak, Bante? Kebaktian juga sih. Kayak misalkan kalau Kebaktian. Katolik misa, kalau Kalau kita kebaktian sih. Kebaktian bilangnya. Tergantung sukunya. Kalau di Jawa sembayang kan. Oh iya. Ayo sembayang yuk gitu ya. Iya, sembayang. Kalau di kota-kota ya kebaktian lah. kan. Kebaktian gitu. Ibadah. Sama Nah, sih yang sebenarnya. memimpin Bante kebaktian Nggak itu. selalu. Nggak selalu. Orang biasa boleh. Kebanyakan Bante datang di situ kasih khotbah sih. Kasih kode. Khotbah ceramah gitu. Karena Oke. di Indonesia sendiri Bantenya nggak banyak. Oh iya, Bante. Nggak sebanyak wihara kan. Oh, lebih banyak wiharanya daripada Bantenya. Kalau setahu Bante Ada ada berapa lah? Nggak sampai 1000 sih. Tapi tersebar di seluruh Indonesia ya? Kalau jumlah vihara Oh, banyak setiap daerah itu banyak. banyak banget. Kayak di pokoknya kota yang ada etnis Tionghoanya di Tanjung Pura itu 3 viharanya. Dan itu pun nggak semua wihara yang agama Buddha. Kadang kayak tempat tradisi. Oh. Kayak sembahyang tradisi, kayak sembahyang leluhur kan itu nggak selalu Buddha. Nggak selalu Buddha. vihara Nggak itu. selalu Buddha. Kayak Ada kayak kelenteng kayak Konghucu. Iya. Nah, kayak Nggak gitu. semua kelenteng itu Konghucu gitu ya. Iya. Nah itu ada juga. Kalau kita biasa di hari Minggu ngisi, kalau hari Jumat ngisi di masjid kan. Oke. Nah, habis itu lanjutlah terkait tadi seringnya ke diundang menjadi pesantren, narasumber atau pembicara ke masjid. Ada lebih kayaknya sepanjang perjalanan saya baru kemarin itu pengajian ibu-ibu. Kenapa? Maksudnya apa ya? Kenapa diundang Bante? Apa yang mereka harapkan dari kedatangan seorang Bante gitu? Yang mereka ingin tahu atau gimana? Biasa ya tentang apa esensi kehidupan, tentang ketenangan, tentang bagaimana kalau di Buddhis kan identiknya dengan meditasi. betul. Oke. Nah, biasa ngajari meditasi. Bagaimana dia supaya hidup tenang. Nah, itu. Lebih seringnya seperti itu. Tapi itu kan secara pemikiran awam ya. Ini kan ini Islam yang ngasih Materi Buddha itu gimana itu maksudnya? Apakah memberitahunya dengan cara segeneral mungkin gitu? Ya, memang agak lain sih. Memang cocok sih diundang ke sini dia. Agak lain Bante. Banyak agak lainnya banget ya. Nah, itu tadi Kalau nggak agak lain nggak jadi Bante loh. Nggak jadi iya, Bante. betul. Orang-orang itu kalau nggak agak lain nggak jadi Bante. Betul. berarti tadi tuh nyampaikannya tidak dengan esensi keagamaan ya Enggak, Bante. justru lebih ke maka di situ saya berusaha bagaimana sih mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan kebenaran itu dengan bahasa masyarakat yang mudah dipahami karena di dalam ajaran Buddha sendiri Buddha itu mengajarkan wahai para biku, para Bante, ajarkanlah kebenaran itu dengan tradisi setempat, bahasa setempat, kebudayaan setempat yang mudah dipahami biar nggak salah paham. Berarti Bante mau nggak mau sedikit banyak
mempelajari tentang Islam juga. Kalau mau Justru ngasih- malah sebelum belajar Buddhis saya kan belajar dasar lah kan. Iya, maksudnya kan sempat betul. itu dia. Maksudnya kan betul kayak itu ke pengajian ibu-ibu. Nah. Apakah Bante ngasih pengisi ceramahnya itu dengan ya ibu-ibu mungkin di ayat ini Atau mau mengasih contoh iya, yang ngasih pernah contoh terjadi dengan Maryam gitu ya. Gitu. Kalau saya sih yang saya sampaikan berusaha untuk tidak mengutip dari agama yang lain yang Karena tidak menguasai ya. harus dari walaupun menguasai pun bagaimana supaya itu menjadi bahasa yang umum. Oke, tidak Misalnya ya memang kita berbeda walaupun kita berbeda keyakinan tetapi ingat kita masih sama-sama manusia. Iya. Maka kita harus mengembangkan kemanusiaan. Itu kan di ayat kan ada gitu. Iya. Di Kristen ada, di Buddha ada, di Iya, Islam iya. ada. Cuman jangan langsung mengutipnya. jangan gitu. langsung mengutip ayat Nah, itu. Iya. kalau terima kan nggak apa-apa. Nanti kalau yang nggak terima kan Iya, betul. nanti Jadi nggak apa, problem, ya. nggak apa kali, terlalu apa kali kan. Jangan Berarti Bante kan tadi sesuai dengan ajaran yang dibilang oleh Buddha. Segeneral mungkin, sesuai dengan tradisi Tradisi setempat, bahasa setempat. Berarti kalau bisa berarti menjelaskan itu ya kayak tadi yang dijelaskan, semakin dikit keinginan semakin dikit Ya, penderitaan. itu ajaran Buddha itu. Iya. Tadi lagi Masuk. Pelan-pelan. Apa namanya? Budanisasi. Kan ada Kristenisasi. belum sadar kan tadi kan. Iya. Udah sadar. Saya sih agak-agak teng gitu ya. Terpanggil ya. Iya, enggak, beneran cuma enggak gitu. Dengan bahasa tadi yang segeneral itu, seumum itu tanpa membawa embel-embel. Itu padahal di dasar ajaran Buddha itu gitu. Dasar- Tapi kan nggak tahu kan dari tadi kan. Iya. Nah, Ngasih dasarnya dulu ya kayaknya ya. Udah Oke, langsung kita ubah aja nih Bante, mohon maaf kali ini agak jauh, agak melenceng apa segala macam dari Bante. Solin itu ada nggak sih Bante sebenarnya? Solin. Yang di film Saulin. Ada. Bukan Solin, Saulin. gitu. Nggak usah soccer, Saulinnya itu. Kena kayak bobo. Yang naik dia bawa ember. biar gitu. seimbang. ada. Ada nggak? Ada. Sampai sekarang ada. Ini kemarin kan mereka baru tur sampai Indonesia juga. Iya, mereka ada buat apa namanya pertunjukan bela dirinya. Berarti Saulin ini berarti bukan dari Thailand, yang dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Oke. Dan itu tidak semua Bante. Oke. Mereka ngajarin agama juga nggak itu Bante? Iya. Justru pada dasar dulu gini loh. Ini di Tiongkok. Nah. Di Tiongkok ini dulu di sana kan agama itu susah. Ya. Nah, pinjem ya. Ya udah nggak apa-apa Bante. Kalau aus. Dulu pemerintahan itu melarang orang beragama. Pemerintahan Tiongkok melarang orang Karena beragama. ajaran Ada Bante. tipe negara mereka adalah Komunis. komunisme harus sesuai dengan Nah, perintah. dulu banyak di Bante orang-orang pemerintah membunuh Bante. Istilahnya kalau bisa balik orang biasa gitu lah. Oke. biar penyebaran agama. tidak ada. Iya, apalagi waktu itu kan krisis gitu di sana. Oke. Nah, maka para Bante ini banyak juga yang kembali orang jadi biasa. Takut dibunuh. Ya, memang udah ada. Maka umat-umat Buddha itu buat kayak perguruan lah. Jadi Bante itu bahkan Bante-Bante beberapa itu ada yang memang terpaksa belajar bela diri. Ada buat perguruan bela diri lah. Mohon maaf kalau dia kok handphone Bante. Kami semua kelas. Kalau dia Padahal mau ngambil handphone sama itu lumayan itu kan. Bante, mohon maaf nih. Iya. Jet Li sama teman-teman nggak diajak. Itu belakangan. Oh, itu belakangan. Bikinlah perguruan mereka. Nah, para Bante perguruan terus ini banyak umat-umat itu yang mau menjaga Bante. Kayak di Indonesia ada lah yang kemarin dibubarkan gitulah. Iya. Nah, menjaga Bante itu bela diri. Bandel banget emang. Ya, menjaga Macam laskarnya lah ya, gitu laskarnya ya. ini semua umat-umat ini Belajar bela diri. bela diri itu untuk membentengi supaya nggak diserang. Jadi Itulah maka munculnya Shaolin. Jadi Bante pun harus terpaksa belajar bela diri untuk menjaga Melindungi diri. melindungi diri. Nah, setelah semua udah aman lah semua itu, ya sekarang kan menjadi identitas di sana Shaolin itu. Sekarang yang bela diri ini bukan lagi untuk menjaga Bante. diri, menjaga diri kebanyakan untuk pertunjukan dan lain sebagainya. Maka kemarin dari sana pun banyak yang ke Indonesia. Nah, untuk Wah, dari seka nih kalau kayak beberapa gitu. negara lain. Nggak jalan nih. Tapi Bante kan ini udah nih ya. Udah. Balik. Semuanya memang Tiongkoknya balik. Bante, sejauh ini kan kita kayak Oki tadi
bilang Shaolin, dan kita kan taunya dari film. Film. Ya. Dari film. Sementara akhir-akhir ini kita kan sering nonton film Thailand juga. Ya. Lumayan booming juga banyak film Banyak Thailand di banget. Indonesia, banyak yang menonton dari platformnya di OTT segala macam. Itu kan kadang-kadang suka ada yang berperan menjadi Bante. Bante. Kalau di kita misalkan di film Indonesia perannya jadi ustadz, ya udah hanya berperan saja. Ya, ada yang Gitu. jadi pendeta ya hanya berperan Menjadi atributnya pendeta. Nah, gitu. kalau apakah sama juga dengan biksu atau biku atau bante di sana? Kalau di Thailand ya, setahu saya selama saya belajar di sana, itu biasa kalau walaupun artis, walaupun misalnya public figure yang mau memerankan jadi bante, dia harus jadi bante dulu. Bener-bener jadi bante walaupun sementara, selama proses syuting itu. Mengikuti Misalnya aturan Bante berarti. Kita nantilah yang ngeri-ngeri sedap kedua lah. misalnya. Misalnya nanti ada peran di situ bante. Ya. Misalnya yang jadi bante itu Bang Boris lah gitu. Ya. Harus botak dong dia berarti. Enggak, kan ada tatonya kan lebih keren Ya. ya. Masuk, cocok. Ya. Itu harus benar-benar jadi bante dulu. Selama berperan jadi bante itu. Karena kan untuk pakai seperti ini tuh nggak boleh sembarangan. Nah, mungkin kalau apalah Bang Jegel ke masjid apa kan boleh pakai yang pakaian kiai ustadz kan boleh. Yang pakai gamis Ya, gitu. Tapi umat Buddha ke wihara nggak boleh pakai jubah gini kan gitu. Kalau nggak harus Bante. ya, harus jadi bante dulu, berperan, setelah selesai ya lepas kembali jadi orang biasa. Dan selama kegiatan proses syuting itu berperan menjadi bante, do and don'ts-nya, peraturan hak dan kewajiban harus dilaksanakan. Sama. Makan dan segala sama. macamnya gitu. Nah di situ nilai plusnya berarti memerankan bener-bener bante. Kan otomatis itu. Iya. Ini aturan tuh sudah ada dari Sejak Buddha, zaman Buddha. Tapi waktu itu nggak ada film juga kan. Belum. Bukan. Iya sih, Ya, betul. Memang nggak difilmkan. Berarti memang. ketika ada difilmkan ada berperan dengan bante, berarti memang harus seperti itu. Harus. Kalau misalnya aktornya sudah menikah. Ya tetap dia jadi bante kan izin dari keluarga. Banyak di Thailand itu, kalau di Thailand itu banyak orang malah wajib jadi bante. Semacam wajib militer Wajib gitu. militer. Sama wajib militer sama jadi bante kalau cowok kan. Misalnya kalau orang sebelum menikah itu biasa wajib jadi bante. Kalau enggak itu orang tuanya kayak enggak setuju gitu loh. Kayak belum harus ada kayak pesantren kilat dulu. Iya. Harus mengalami itu dulu, walaupun nggak jadi bante selamanya. Bante sementara gitu. Ya gimana mau selamanya, setiap pagi gitu yang kasih makan calon istrinya. Yang datang ke wihara. Pas mau nikah, misalnya 3 minggu lah, itu jadi bante di wihara. Tinggal di wihara semua. Kayak ada proses ini biar kamu lebih lekat dengan budanya, Dengan biar tahu aturan. ajaran-ajaran, aturan-aturannya. Jadi bante itu kan ada 227 aturan. Wah, banyak. Kalau orang biasa kan 5. Nah, otomatis pernah jadi bante begitu banyak aja bisa. Biar nanti kalau jadi orang biasa, lima ini gampang lebih bisa lah gitu. Nah, 227 aja bisa dilaksanakan. Masa yang 5 nggak bisa? Ya, mudah-mudahan yang 5 bisa lah. Kan? Iya. Boleh kami tahu apa 5 ini? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong atau menipu, tidak makan, minum atau mabuk-mabukan. Wah, Oki nggak bisa semua itu. Mulutnya jahara ya bang anaknya. 5 itu. Untuk menjadi manusia yang baik dan berguna itu ada 5 itu. Iya. Tidak Itu latihan berbohong. yang pertama tidak membunuh. Tidak membunuh dulu. Tidak membunuh, tidak mencuri, Tidak tidak berbuat asusila, tidak kalau berkeluarga itu kan tidak kayak selingkuh, Iya. tidak Apa tadi terakhir? berbohong, menipu, dan Berbohong, tidak menipu. mabuk-mabukan atau minum minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran. Cuman menipu sih dia suka satu banget. Cuman membunuh yang gak kau kerjakan, yang lain kau kerjakan. Oh iya sih. Kau mabok enggak, judi kuat. Loh, enggak. Judi menipu tadi. Berbohong dan menipu. Berbohong dan menipu. Judi masuk ke 4. Iya. Kok kenapa nunjuk-nunjuk? Kau ke dirimu. Tapi PR juga itu ya. Ada di Thailand mau nikah gitu harus jadi bante. Pas udah masuk dia 3 minggu, keterusan dia. Ada nggak bante? Justru malah ada yang udah nikah. Itu pelatihan gitu sama istrinya, kayak latihan ke wihara. Keterusan. Terus piye? Orang Indonesia. Terus bisa. Terus piye? Dua-duanya jadi bante, suami istri. Tapi udah nggak suami istri jadinya. Ya udah otomatis tinggalnya pun harus udah beda. Iya. Udah sempat punya anak? Waktu itu belum. Ada yang udah punya anak, anaknya udah nikah
bapaknya jadi Bante udah. Oh, kayak ada panggilan. Ya nggak dipanggil juga sih, dia pergi sendiri. Iya, maksudnya apa? Iya, salah. Masa ada bapak-bapak lewat gini, bukan Pak jadi Bante yuk gitu, bukan. Bukan dia lagi nyantai ini, ada panggilan. Bukan gitu. Maksudnya gitu. Boris tadi menjelaskan ada jiwanya yang terpanggil. Kalau perempuan Bante juga manggilnya. Kalau di itu biasanya bikuni kan. Bikuni. Biar panggil Bante bisa juga. Ya. Tapi memang apakah semua Bante itu harus rambutnya pendek, botak gitu Bante gimana? Harus dipotong. Harus. Kita lebih tidak boleh dari 2 inci. 2 inci itu kayak udah bisa ditarik lah. Udah bisa dibentuk. Filosofinya apa Bante, kenapa harus Ya itu rambutnya hidup sederhana tidak terikat. Misalnya kalau mau ke sini, wah mau tampil di agak lain ini. Modelnya apa? Oh, jadi harus ada keharusan kayak Ya. Cobalah kalau kita misalnya lah Bang Boris sama Bang Oki, kalau ada acara mana yang lama istilahnya benerin rambut? Dandar segala macam. Benerin rambut lah. Boris. Ya, apa yang mau dibeneri gitu kan? Kan cuma perilaku. Ahlak, ya betul. Bante yang ngomong tadi. Aku cuma nebelin. Bante yang ngomong tadi. apa itu? Kan Kalau cuma Bang Boris perilaku. kan harus rambutnya. Sama perilaku juga. Iya. Oh gitu Bante. Nah, tapi kalau Bante sendiri kan dengan seiring berkembangnya zaman di dunia ini, teknologi, apakah menutup dari teknologi juga atau? Enggak sih. Kalau itu pun tergantung dari apa ya? Kesepakatan kita biasa perguruan yang mana. Nah, kadang ada yang gurunya itu kan kayak lebih ke mau tertutup lah. Di situ pokoknya fokus lah gitu. Untuk pelatihan ada yang memang untuk pengembangan. Kalau seperti di Indonesia sih lebih banyak apa ya? Menyesuaikan tradisi kebudayaan, bukan bebas juga. Cuman tradisi kebudayaan itu cara menyampaikan ajaran-ajaran itu, apalagi anak-anak muda sekarang kan di media. Sesuai dengan dari ajaran budaya yang kala itu, maksudnya dengan bahasa dan kebudayaan setempat. Kita tidak anti dengan perkembangan zaman, perubahan. Cuman kita di situ harus hati-hati kan gitu. Maka kita menjalani hidup itu dengan hati dan hati-hati. Pertanyaan Bante punya handphone? Punya. Ada sosial media? Ada. Tapi nggak ketergantungan, nggak merasa? Enggak juga. Maka di situ kebanyakan untuk cara pengajaran ajaran itu sendiri bahkan melalui media sosial. Oh, tergantung niat mau menggunakannya seperti apa. Tapi ketika scroll reel suka ada konten-konten yang tak terduga muncul nggak Bante? Ada, dang gitu. Kan ada. Akan ada kan Bante nggak sengaja tuh maksudnya. Explore kan soalnya. Explore. Ya kalau nonton saya seringnya kan agak lain. Masuk 2 episode nih Bante sini nanti. Nggak, ini agak lainnya apa salah seorang personilnya aja Bante? Oh, yang FYP. Iya, enggak maksudnya apa kau gitu. Enggak sih, kalau untuk tontonan sih lebih ke yang edukasi. Kalau kita nonton terus kita buat konten-konten lebih ke kayak ajaran. Biasa saya sama ustadz, sama pastor, sama pendeta di situ bareng-bareng buat kegiatan. Nah, itulah yang di media. Kalau yang muncul-muncul seperti tadi ya cukup tahu aja. Ya. Terima sadari lewat. Terima sadari lewat. Kalau bagus nanti dulu lewat. Bante, pertanyaan Bante. Kan tadi udah belajar mengenai ketidakmelekatan, terus keinginan. Nah, kalau menurut Bante sendiri dan ajaran Buddha, kuncinya menjadi manusia bahagia itu apa? Ya. Pertama dan utama, ya kehidupan sebagai manusia kita harus benar-benar mengenal diri kita. Apa sih yang saya perlukan? Apa sih yang harus saya tahu? Karena untuk mengenal diri sendiri itu kita lah sekarang untuk menjadi terkenal kan nggak susah. Ya. Tapi untuk mengenal diri sendiri itu yang susah. Terkenal kan nggak harus baik kan. Tapi untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik itu yang susah. Dan ketika kita udah bisa mengenal diri kita sendiri, di situ kita tahu apa yang sebenarnya kita perlukan. Kita butuhkan ya. Butuhkan, maka kita bisa hidup sederhana. Setelah bisa hidup sederhana, disitulah kebahagiaan lebih mudah kita dapatkan. Karena keinginan berlebihan sumber penderitaan. Kebanyakan kita itu kan, misalnya kita kerja siang malam, sebenarnya kita bukan mencari apa yang kita butuhkan,
Tapi Mencari seperti yang orang lain dapatkan. Yang sering terjadi itu orang lain punya apa, kita harus punya. Wah, ganti pertanyaan aja nih, aku udah agak masuk nih ke dalam. Ganti pertanyaan aja. berarti misalkan aku pengen bikin acara, mungkin ada teman, ada orang lah misalkan pengen bikin acara pernikahan besar, mewah. Itu berarti keinginan lah. Nah, atau boleh sebenarnya ya udah aku bikinnya seperti ini aja. Hidup sederhana itu nggak harus miskin. Hidup sederhana itu nggak harus miskin. Ya kalau memang kemampuan kita buat yang mewah itu, ya buat. Hidup sederhana itu nggak harus miskin. Tapi kalau maka harus sadar diri. Kalau saya kecil, buatnya ya kecil. Tapi kalau saya besar, itu buatnya besar bukan berarti mewah. Ya, memang saya bisa itu. Memang saya mampu dengan hal itu gitu loh. Yang bikin kita menderita kan kita nggak mampu, tapi kita berusaha mampu-mampuin. Itu yang kita menderita kadang. Maka kita harus sadar dan sadar diri. Keren banget Bante nih, gila kacau. Bante, kalau lagi nongkrong sama Bante lain saling ini lomba-lomba ini nggak kerenan aku. Jarang sih. Gitu. Jarang ya? Justru kita sesama Bante malah jarang ketemu. Maka kalau di Wihara kan latihan di tempat-tempatnya sendiri. Jarang malah. Jarang ketemu ngobrol ketemu gitu ya. Nah, berarti kayak yang kemarin jalan dari Thailand ke Borobudur. Itulah momen mereka bareng-bareng sampai terus ya. Biasa kalau tudong itu malah sendiri-sendiri. Tudong istilahnya. Biku tudong itu biku hutan. Biasa tinggal sendiri, ketemunya pas momen-momen kegiatan acara. Mau lagi Bante. Karena kan kalau di Katolik ada yang namanya pastoran, kayak beberapa pastor tinggal sama gitu. Satu tempat. Gitu. Memang tinggalnya satu tempat. Tapi ketemunya kayaknya pas jam makan, pas jam acara gitu. Memang banyak meditasi sendiri aja gitu. Iya, lebih banyak sendiri dan lebih banyak kalau ngomong tentang agama lebih banyak malah pas keluar sih. Pas masa pembelajarannya di situ jarang malah. Bante, pertanyaan lagi nih. Misalkan ada orang baik ingin berdonasi kepada Bante, memberikan kendaraan bermotor. Sepeda motor atau mungkin mobil. Itu Bante terimakah atau? Ada, itu untuk di wihara biasa, untuk bersama. Ada yang dana mobil untuk kegiatan Bante pelayanan itu diterima untuk di wihara di situ. Tapi kalau untuk kasihnya personal? Personal biasa sih lebih ke apa ya? Mereka menawarkan kapan Bante perlu. Kapan Bante perlu nanti diantar gitu. Lebih banyak gitu. Kalau saya sih lebih banyak kemana-mana bawa ransel, bawa tenda, di mana berhenti di situ saya bisa tinggal. Traveler ya. Itu. Makanya tenda Bante kan udah dibuka. Enggak. Kan nggak dari semalam Bante di sini. Kan nggak dari semalam. Tadi kayak misalkan ini kan Bante bilang tempat tinggalnya di Medan. Selama di Jakarta ini di mana? Kadang ada di pesantren, kadang ada memang disediakan yang undang juga. Lo nggak bahaya tah? Kalau misalkan ke masjid gitu. Ada di pesantren juga, kan ada banyak kamar di pesantren. Nah, kadang di situ, kadang juga tergantung kalau acara-acara besar, kadang di hotel juga. Disitulah nilai plusnya tidur nggak nyaman. Nilai plusnya tidur nggak nyaman di hotel maksudnya? Nggak tahu ya, kalau tidur di hotel itu, saya di hotel kan tempat tidur bawah kan kadang ada karpet. Karpetnya. Saya lebih nyaman tidur di karpetnya itu. Kenapa begitu? Nggak terbiasa dengan kayak kemewahan gitu sih. Berarti si room service-nya nggak ngerapin spray lagi itu ya berarti ya? Saya jujur, saya berapa lama pun tidur di hotel, saya udah pesen kamar saya jangan dibersihkan. Karena bersihin sendiri ya Bante? Nggak kotor. Iya juga bener, karena nggak kotor. Iya. Bante kemarin dari Pati ke Medan kan? Temen kemarin. Oh iya, waktu dulu. Udah lama. Ya kan kemarinnya Medan tuh bisa kapan-kapan. Ya kemarinnya tahun kemarin. Iya. Cemana pula aja. Iya. Temen Batak Bante pertama siapa Bante? Ingat gak? Batak. Kalau yang di Medan ya. Pakai dia Mbata. Pati Mbata. Ya kalau di Bante yang di sana. Bante ada Bante di sana orang Karo. Ada. Jadi maka saya bilang tadi agama Buddha itu ajarkanlah dengan bahasa tradisi setempat. Di Medan kalau umat Buddha Batak Karo, kebaktiannya juga pakai bahasa Karo. Iya. Orang Buddha India Tamil pakai bahasa Tamil. Ada lah kayak gereja Batak Karo gitu ada juga. Iya ada. Nah, kalau di Buddha ada juga. Misalkan Bante ada orang mau memeluk agama Buddha itu
apa persyaratannya? Misalnya kalau masuk agama Islam kan Dua kali syahadat. Kalau misalkan masuk Kristen atau katekumen, katekisasi atau dibaptis ulang atau kalau ke Buddha? Ada proses kayak memang pernyataan dirinya. Nah, dan itu pun harus ya belajar dulu gitu. Sampai benar-benar yakin, sampai benar-benar bisa berkali-kali dulu benar-benar yakin sampai 3 kali itu. Saya menyatakan mau masuk gitu. Pertama, kedua, dan ketiga. Nggak bisa langsung, sebenarnya diterima, cuman kan nggak bener-bener real dalam kehidupannya. Gitu. Nah setelah masuk, apa kegiatan ibadahnya? Ya sama ke wihara itu setiap hari Minggu ada juga. Oh, ke wihara setiap hari Minggu. Nah, cuman itu pun nggak, gimana ya, kalau di Buddhis itu kadang nggak wajib gitu loh. Nah, enak kan? Itu kok ada kalimat enakan ya? Kalau enakan itu kayak biasanya enakan terus yuk ada gitu jatuh. Kalau nggak salah dulu kan saya pernah dengar, maksudnya Onat lah kalau nggak salah ngomong kayak agama Buddha tuh sesantuy itu, sesekalem itu, sesantai itu agamanya. Ya kalau kita kan di Buddhis itu, kalau dulu kan Hindu Buddha itu kan kayak bukan ajaran misionaris lah. Jadi kita pengikut itu kayaknya nggak terlalu penting. Mau banyak atau enggak terlalu penting ya. Yang terpenting kualitas yang sudah ikut gitu. Lebih ke situ. Iya. Maka kalau mau masuk bener-bener itu harus bener-bener pelajari dulu, yakin dulu dan lain sebagainya, bener-bener dapat manfaatnya baru masuk gitu. Kalau ajaran Buddha itu nggak harus masuk kadang. Ajaran Buddha kan universal, bisa dipraktekkan siapapun. Nggak harus masuk. Makanya ada yang bilang, nggak tahu ya Bante. Ada yang bilang nggak ngerti nih gimana pendapatnya, bahwa Buddhis itu tuh adalah aliran hidup, kepercayaan hidup, cara berhidup gitu. Jadi ada orang yang katanya dia misalnya agama lain tapi dia Buddhis juga gitu. Ya secara praktiknya lah gitu ya. Secara praktiknya Buddhis. Ya bisa dikatakan seperti itu. Sebenarnya masing-masing ajaran-ajaran pada mulanya kan siapa yang nyebut agama itu siapa? Kayak Buddhis sendiri siapapun bisa mempraktekkan ajaran yang ada di dalam Buddhis itu, nggak harus dia umat Buddha gitu. Nggak ada kayak pantangnya, kamu ini harus gini-gini dulu gitu. Nggak, lebih ke cara hidup. Kayak lima aturan tadi lah. Iya. Masa kalau nggak Buddhis nggak ngelakuin itu gitu. Masa boleh? Wah ini pokoknya Bang Boris kamu kan nggak Buddhis, 5 itu hajar aja. Kan nggak boleh juga kamu. Nah, itulah kayak itu real kehidupan manusia. Iya. Kalau baca-bacaan tentang ajaran Buddha gitu-gitu ada nggak sih? Ada. Maksudnya ada di toko buku kah atau di mana? Kitabnya kan juga ada. Nanti saya kasih alamat saya, nanti saya kirim. Enggak kan kitabnya ada juga, ada Weda. Kalau Weda kan itu kitab suci, maksudnya kayak bacaan-bacaan. Banyak gitu. Yang dasar-dasar lah. Gitu. Iya, buku dibikin menjadi buku gitu. Ada banyak itu dalam bentuk buku juga, kayak yang universal yang gampang itu. Cari di PDF banyak itu Dhammapada. Dhammapada itu lebih ke apa ya, kayak quote kalimat-kalimat bijak untuk kehidupan kita. Iya. Misalkan kayak tadi, semakin sedikit keinginan semakin sedikit penderitaanmu. Iya gitu. bisa kita tulis sebagai nah. Kayaknya saya ada satu. Wah. Kalau masih ada. Bagus nih Buddhanisasinya nih. Bukan Dhammapada tapi buku saya, tapi dari amannya. Cuman satu. Ini bukunya Bante. Dia ditunjukkan aja Bante. Enggak lah, nanti kan bisa dibaca ganti-gantian di sini. Boleh. Bante B.DP Bante Dira Punyo. B-nya jangan dihilangkan ya. BDP. Jadi Dewi Persik ya kalau DP doang ya. Itu Bante yang nulis, Bante? Iya. Oke. Bante nulis juga berarti. Ada. Jadi dari sari-sari yang saya pelajari itu, kemudian perjalanan hidup jadi seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan kalau orang lihat, kalau nggak kenal saya, dikira bukan bukunya Bante kan itu. Karena bahasanya bagaimana sih bisa yang saya ajarkan, yang kita ajarkan itu bermanfaat untuk semua orang kan gitu. Oh, itu bukunya berarti. Kayak ini tau.
buku apa? NKCTHI. Iya, yang quotes-quotes gitu. Iya. Kasih. Tapi ini Bante yang atas dasar pemikiran dan juga ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama ini menjadi Bante, baru Iya. ditulis. Ya, jadi dari yang saya Perjalanan. baca lebih ke pengalaman-pengalaman lah. Iya. Pengalaman hidup, pengalaman orang lain. Nah, pengalaman yang orang-orang yang saya temui, yang saya jumpai gitu. Ini kan isinya quotes-quotes ya Bante. Gimana kalau kita berempat nih Bante? Buka random kita berempat gitu. Satu-satu ya. Satu-satu. Dari sana. Dari Oki. Bas. Buka gini. Dari apa harus? Aku udah tahu maksudmu mau gini kan? Dari yang paling gelap sampai yang paling terang. Oke, buka random. Ya, siap. Cet. Baca. Maafkan kepada siapapun yang pernah bersalah kepadamu, agar bahagia ada pada dirimu. Sebab bebas dari rasa dendam dan benci adalah sumber kebahagiaan. Kok bisa ikhlas ya? Kau maafkan Ki. Iya, biar nggak ada dendam dari diri kau. Emosi bisa stabil. Walah. Dapat kali ya kayaknya. Coba aku ya, set. Agak panjang. Atas nama kemajuan, kau menghentikan yang sedang berjalan. Atas nama kebersamaan, kayaknya bukan aku deh ini. Kau pisahkan yang sedang bersama. Atas nama kebenaran, kau salahkan yang benar. Atas nama kebenaran, kau benarkan yang salah. Atas nama apa lagi? Nah, itu kau pas. Atas nama apa lagi tim kecil bisa menang lawan tim besar? Yang di depan yang quotes. Iya, itu apa? jangan terlalu jauh. Nah, Oke. Kok kau milih? Iya. Depan-depan. Set. Ya biasa hidup kita kan dipilih orang kan biasanya. Cinta adalah cara terbaik untuk membalas kebencian. Karena cinta kasih adalah resep terbaik untuk menyembuhkan iri hati, benci, dan permusuhan. Betul. Oke semua kayaknya. Bukan. Kau harus mulai menghilangkan iri hati, benci, permusuhanmu terhadap daerah-daerah lain itu. Daerah-daerah lain apaan? Apaan? Daerah-daerah lain. Mas-mas yang Di daerah belakang sana. juga ada quotes di tengah yang Iya, keluar. iya, coba. Ada. Coba Ben. Belakang ya. Coba Ben. Biasa gini kan. Setiap keindahan akan lenyap oleh hukum perubahan. Nah ini aku jujur nggak ngerti. Iya. Setiap keindahan akan lenyap oleh hukum perubahan. Maksudnya apa tuh Bante? Apapun dalam hidup kita, Hah? bahkan diri kita yang awalnya kan Ganteng. imut-imut kan. Hah? Nanti amit-amit. Setiap keindahan akan lenyap oleh Apapun. hukum perubahan. Maka kita harus menyadari ketika segala sesuatu itu berubah, ya memang begitu adanya. Kita nggak bisa memaksakan pokoknya bagus terus. Misalnya nanti punya istri lah Bang Beni kan. Awalnya cantik. Nanti cantiknya itu ketika dilihat orang lain lebih cantik. Gitu. Ketika melihat orang lain lebih cantik dan kan ada perubahannya. Bahkan barang-barang baju kita yang awalnya bagus, ya akan lenyap. Usang. Akan usang, akan berubah. Itu memang kenyataan yang ada sebagaimana adanya. Yang membuat kita menderita, kita kan nggak terima kalau segala sesuatu itu berubah. Dan berubah. Maunya yang bagus terus lah. Jadi intinya bersiaplah dengan perubahan dan perubahan itu adalah sesuatu yang normal. Yang normal. Yang pasti. Jadi jangan terlalu fanatik ataupun terlalu mencintai berlebihan gitu. Karena sesuatu itu pasti bakal berubah. Pasti berubah. Kenapa orang dikasih? Jadi depan atau belakang? Atau belakang, tengah agak panjang-panjang. Aku kiri lah ya. Tadi kan sisi kanan terus baca. Intinya begini. Ya Allah. Langsung itu. Awalnya begini. Intinya begini. Kalau nggak ada niat membantu, jangan mencari-cari kesalahannya. Orang juga butuh bernapas. Itulah. Itu seharusnya bukan untukmu, tapi untuk orang lain. Coba ulang. Intinya begini. Kan itu seolah-olah dia yang ngomong ke orang. Iya. Iya. Intinya begini. Nah, gitu. Kalau nggak ada niat membantu, jangan mencari-cari kesalahannya. Kesalahanku Orang gitu lah. juga. Oh gitu. Kita ulang lagi ya. Intinya begini. Kalau nggak ada niat membantu, jangan mencari-cari kesalahanku. Orang juga butuh bernapas. Ngapain ada gerakan? Nggak usah ada gerakan. Mohon maaf tapi Bante ini bukunya lebih ke genre horor kayaknya.
agak takut baca-bacanya. Kalau yang tadi maksudnya apa? Bante? Iya. Intinya begini. Iya, orang Kalau- juga butuh bernapas tuh. Ya istilahnya kalau kita nggak bisa membantu orang lain yang dalam kesulitan, setidaknya kita tidak membuat masalah baru untuk dia dengan menceritakan masalahnya ke orang lain dan lain sebagainya. Orang itu butuh bernapas loh untuk menyelesaikan kan. Pas memang halamanmu ya. Tapi aku Bante, aku ini kan sekolah di sekolah Chinese lah. Chinese yang mayoritasnya umurnya nih muda. Chinese. Sekitar 9 tahun. Jadi sedikit banyak tuh. Berarti 7 tahun. Gak usah umurnya. Jangan dendam, jangan benci, hapus amarahmu karena itu sumber kebahagiaan. Silakan Ben. Maksudnya aku tuh bener-bener kayak yang sedikit banyak tahu lah jadi budaya-budaya orang. Jangan merasa cangkir penuh. Bukan, sedikit banyak tahu jadinya mengikuti gitu. Tapi memang secara beribadah teman-temanku itu sesantai itu aja kayak begitu. Mereka. Tapi Buddha tuh nggak tahu aku. Ada nyanyi-nyanyinya juga nggak sih? Bante? Ada, karena ada sekolah minggunya juga ada kan. Karena aku pernah sempat hafal beberapa lagu orang itu. Iya, Karena kan dinyanyiin kalau udah ada pulang bakat lah sekolah. berarti. Udah ada bakat. Bulan purnama, Nah itu Waisak itu. bulan sahada, Iya. cahayanya terang, hapus malam kelam. Gak pernah denger aku tuh. Hah? Kan masih di sekolah alam. Iya juga betul ya. Ah, kalau mau nggak ada nyanyinya, Bro. Ada. Aku lagi mau ketawain. Masa dia tetap nanya? Semua tadi jawabannya prinsip hidup. Ya nggak apa-apa, siapa tahu Bante punya. Iya juga Yang sih. tidak ditulis. Ya, tapi kan ini perjalanan hidup, Ben. Nih ya. Apa prinsip hidup semua? Nih ya gitunya. Bante kan lahir besar di Pati, Pati. dari keluarga yang berbeda lah sama Secara agama. secara agama ya. Terus tumbuh kembang 16 tahun merantau. Itu membuat pola pikir Bante berubah lagi. Akhirnya, ini yang kalau Bante cerita tadi, tidak sengaja jadi Bante kan. Kalau kata orang tuanya, nurut apapun yang orang bilang, kamu nurut. Mirip-mirip jadi artis, nggak sengaja. Nggak sengaja. Disuruh casting. Nemenin Ketemu di casting, mall. nemenin temen casting. casting. Nah akhirnya iya aja, akhirnya Bante sekarang menjadi Bante yang sudah berjalan berapa lama berarti Bante? Sekitar 14-15 tahun. 14-15 tahun Bante. Bante udah berkelana kemanapun, bertemu dengan banyak orang, banyak pemuka agama di Indonesia sebenarnya. Kalau dari Bante pribadi, apa prinsip hidup yang Bante pegang deh dalam menjalani kehidupan? Prinsip hidup. Prinsip Ya, hidup. gua baca ini nah. Ada berapa ya Bante? Semua prinsip Mau yang hidup mana Bante ya? Sama mau yang mungkin dari Bante sendiri lah ya. Iya, Yang memang benar-benar. dipegang, yang selalu dipegang. Ya, Bante Berarti prinsip hidup utama. ya. Iya, kalau kita sih sebagai manusia harus bermanfaat bagi manusia lainnya ya. Kita jangan takut melangkah. Yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Iya. Hidup ini tentang perjalanan. Cepat nggak harus berlari. Apalagi lari dari kenyataan. Ya kalau kita sebagai manusia itu makhluk yang lebih mulia. Maka kita tidak cukup berkembang biak, harus berkembang. Baik. Nah, Itu tadi keren. Jangan takut melangkah asalkan langkah kita tidak tidak menakutkan orang lain. Dan yang terakhir, mungkin karena banyak sekarang kan, oh saya ke sana ke sini apa itu, kan nggak semua orang suka sama kita. Oke. Mungkin kita nggak, saya lah ya. Kalau Iya. kita kan semuanya sama saya dan lain sebagainya. Kalau prinsip saya lebih baik saya dibenci, tetapi tetap melakukan yang baik dan benar daripada mungkin agak kasar daripada munafik supaya disukai orang gitu. Kita susah berkembang bukan karena kita nggak bisa, tapi karena orang nggak suka sama kita nggak mau jalan lagi jadinya. Ya. Alah, Gitu. males lah orang itu Iya. ini kok gitu. Iya, Ya, mending ya, di rumah aja lah. Ya, ya. Rebahan lah kan itu. Bante terima kasih banyak. Bante, terima kasih banyak Bante. Terima kasih banyak Terima kasih ngobrol bermanfaatnya, ilmunya. Tapi buku ini ada soft copy-nya, ada PDF-nya kah, Bante? Ada kayaknya. E-book-nya gitu, e-book. Oh ada. Ini kayaknya Bang Boris dulu lah yang bawa. Oh iya. Dari Bante Riz, dari Bante Riz. Tolong dibaca, tolong direnungkan. Oh nanti di plus 62 Plus itu jadi 26, solusi. plus 26. Jadi solusi. Iya. Oh jadi kalau ada masalah apa saya buka dari sini. Iya. Ya, bagus. Tapi covernya tutup aja. Nggak ada judulnya juga kan itu? Nggak ada. Aman, Nggak aman, tahu aman. buku siapa.
Ya jadi tahu Kan gara-gara jadi tahu. ini. Kan yang nonton dia nonton sini juga. Oke, kalau begitu ya. Bante saya terima kasih. Kasih cover plus 26 kan? Iya, iya. Bante. Terima kasih banyak. Terima kasih Bante. Oke, sama-sama. Terima kasih. Bante sehat-sehat pokoknya, semua niatan untuk menyebarkan kebaikan ke semua orang Ya. masih terus berjalan. Sehat selalu Bantenya. Ya, 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 ya. Yang Iya. Salah ya. Belajar. salah, Ya, tapi belajar bisa dari manapun ya. Ya tapi doanya gini dia tadi. Ingin ku menimpali juga kayak Kan kita bisa kan? Bisa. Awalnya kan gini kan ya. Betul. Benar. Di Katolik juga ada momen doa gini, doa Bapak kami Ada. begini. Oh, doa Bapak Nggak kami gini. masalah. Nggak masalah. Ya, nggak Oh, sekarang tuh gerakan tuh udah mulai menjadi Iya, Iya. itu susahnya sekarang makanya. Terima kasih banyak Bante. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Adek abang. abang awak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang